kali ini kita kembali lagi dalam program Economic Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama saya sebutkan Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Bapak Arif R. Pabetinggi. Mana kabar Pak? Alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam. Yang kedua Bapak Ashari Fasiri Rajamilo, Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Adeltus Lolok dari Bea Cukai Makassar. Iya. Pemirsa, ekspor merupakan salah satu pendorong ekonomi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa pandemi ini. Ekspor merupakan salah satu pendobrak ekonomi yang paling menonjol. Salah satu pendorong ekonomi kita ini perlu terus untuk dikembangkan karena selain membawa dampak yang luar biasa terhadap daerah kita di Sulsel, juga bisa memajukan beberapa komoditas-komoditas penting di Sulawesi Selatan. Nah, tema kita kali ini adalah semua bisa ekspor. Jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan, kemudian pemerintah terus mendorong agar komoditas kita terus dipasarkan ke luar negeri. Nah, terlebih dahulu saya ke Pak Arif dulu terkait seperti apa peluang dan tantangan untuk ekspor di Sulawesi Selatan Pak saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bagi seluruh pemirsa, perkenalkan saya Arif, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sulawesi Selatan. Tentunya berbicara tentang ekspor Sulawesi Selatan, kita dari dulu sudah tahu bahwa Sulawesi Selatan itu adalah potensi pasar ekspor untuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, bahkan tambang, termasuk perikanan. Nah, tentunya semua komoditi ada dari Makassar dan Sulawesi Selatan. Untuk sementara ini yang paling punya peluang adalah sektor perikanan, sektor perkebunan dan pertanian. Kemarin saya bisa sampaikan di sini, baru-baru kita adakan direct flight langsung Makassar Hong Kong, itu produk perikanan ya, live fish, ikan hidup. Walaupun yang kita kirim itu adalah 11 ton, tapi tentunya itu adalah embrio atau awal diadakannya penerbangan langsung Makassar Hong Kong, yang tentunya mempunyai efisiensi dari waktu dan harga. Bisa dibayangkan kalau kita ekspor selama ini ke Hong Kong, itu biasanya transit di Cengkareng ke Hong Kong, itu Makassar butuh waktu sampai 12 jam. Nah, dengan adanya direct flight ini, itu terpangkas sampai setengahnya, sisa 6 jam. Nah, secara otomatis karena produk perikanan yang dikirim itu masih bisa membuat ikan hidup itu bisa lebih segar tiba di tempat tujuan. Nah, kemudian dari sisi biaya yang biasanya itu sampai 50.000 per kilo, sekarang bisa sampai 35.000 saja per kilo. Nah, berarti ada waktu, efisiensi dan biaya yang bisa kita pangkas. Semua ini bisa menjadi potensial bagi produk komoditi yang ada di Sulawesi Selatan. Makanya saya selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Sulawesi Selatan sangat berkeinginan bahwa kegiatan ini walaupun sementara ini masih berlangsung sekali seminggu, yaitu di hari Sabtu, insya Allah para pelaku bisa menjadikan nanti atau bisa menambah untuk day-nya untuk penerbangan ke Hong Kong ini minimal 2 kali seminggu. Seperti itu. Jadi salah satu produk perikanan yang selama ini menjadi primadona untuk Sulawesi Selatan, sekarang kita genjot lagi ke pertanian dan perkebunan. Sekarang udah banyak nih. Misalnya itu biji kakao, mete, dan lain-lain. Nah, semua itu menjadi produk andalan Sulawesi Selatan. Terutama yang selama ini yang saya lihat data itu adalah produk pertanian itu atau perikanan, misalnya di rumput laut. Ini luar biasa nih. Satu kali vessel itu keluar, produk
rumput laut itu bisa sampai 300 kontainer, sedangkan muatan total kapal itu adalah 500 kontainer. Nah, tentunya dengan total 300 kontainer yang rumput laut ini bisa mendapatkan income untuk devisa Sulawesi Selatan. Seperti itu. Iya, oke. Baik Pak, itu cukup menarik ya, karena ternyata daerah kita ini memiliki potensi yang cukup besar dalam hal komoditas. Kemudian saya ke Pak Adeltus, ingin ini apa terkait dukungan Bea Cukai terhadap untuk mendorong ekspor di Sulsel. Seperti apa Pak dukungannya? Oke, baik, terima kasih Mas. Kalau berbicara tentang ekspor, kami sangat bersyukur ya kalau teman-teman media sekarang juga banyak menyorot ekspor. Jadi kami appreciate sekali Fajar untuk mengangkat tema ini, dan kalau bisa lebih sering lagi diangkat biar semakin banyak masyarakat kita yang tahu ekspor dan semuanya bisa mengekspor. Itu harapan kami dari Bea Cukai. Nah, kalau terkait dengan dukungan, wah 200% kah ya Pak ya? Apa 1000% Pak ya? Ya, jadi dari Bea Cukai, dari pimpinan, dari level ke Ibu Menteri, Pak Dirjen, sampai ke level bawah, ini memang sangat kalau bisa memerintahkan kita untuk bagaimana caranya kita turun lapangan mendukung ekspor. Mungkin di sini kami sampaikan bahwa terkait layanan ekspor di Bea Cukai itu 100%, 100% online. 100% itu mungkin salah satu bentuk yang perlu masyarakat ketahui ya. Jadi untuk melakukan ekspor tidak perlu datang kantor Bea Cukai. Ya, jadi 100% layanan kita online, tidak perlu ngantri di Bea Cukai. Kemudian layanan kita pun 24 jam. Ada permasalahan apapun sampaikan ya. Pak Arif mungkin sudah mengalami sendiri, teman-teman eksportir mengalami sendiri, ada permasalahan sampaikan. Kita punya grup WhatsApp, kita punya media sosial, sampaikan semua di situ. Jadi kalau bisa masalah ekspor selesai tanpa mengunjungi kantor Bea Cukai. Jadi kemudian kami punya program-program yang bukan hanya menyelesaikan masalah eksportir yang sudah ada, tapi kami turun lapangan lagi mengedukasi masyarakat, anak-anak muda, supaya tahu bahwa ekspor itu mudah ya. Ekspor bisa dilakukan oleh semua orang. Dan semua daerah kita di Sulawesi Selatan ini punya produk yang bisa diekspor. Betul. Ya, kalau saya ngomong sapu lidi saja, sapu lidi itu diekspor Pak. Jadi teman-teman yang mungkin menonton ini silakan Google ekspor sapu lidi, itu akan muncul misalnya ya, dan banyak produk lainnya yang kita akan munculkan dari Sulawesi Selatan. Kemudian saat ini sudah ada yang namanya konsolidator di Makassar ini. Jadi konsolidator itu kurang lebih untuk mengumpulkan eksportir-eksportir kecil, nanti digabungkan dalam satu kontainer supaya bisa satu kali jalan. Jadi teman-teman masyarakat atau mahasiswa atau siapapun yang ingin mengekspor tapi produknya masih sedikit, silahkan kita bisa kumpulkan dalam satu kontainer di konsolidator dan berangkat. Ternyata banyak, biar sedikit tetap bisa ekspor melalui konsolidator. Ya, dan intinya Bea Cukai dan semua instansi saat ini bahu membahu mendorong supaya muncul eksportir-eksportir baru dari daerah. Mungkin itu Mas. Iya, wah luar biasa nih program Bea Cukai ini, sangat besar perannya untuk mendorong ekspor Sulsel. Ternyata walaupun komoditas yang kecil-kecil tetap bisa dilakukan ekspor melalui konsolidator. Nah, sekarang saya ke Pak Kadis, Pak Sari. Sulsel kan ini masih didominasi komoditas barang mentah Pak. Kira-kira untuk program ke depan seperti apa untuk melakukan hilirisasi produk untuk di Sulawesi Selatan Pak? Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Yang pertama dulu kami sampaikan bahwa khusus untuk ekspor dulu ya di Sulawesi Selatan ini pertumbuhannya baru masuk ke situ. Pada kesempatan ini untuk triwulan 2 ini di Sulawesi Selatan, ekonomi Sulawesi Selatan itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhannya itu sangat signifikan karena naik sampai sebesar 7,66% dibandingkan dengan tahun 2020 di bulan yang sama, kuartal yang sama. Itu dipengaruhi besar oleh tingginya nilai ekspor. Iya, terus untuk nilai ekspor Sulawesi Selatan pertumbuhan yang cukup signifikan itu sekitar 12,96%. Kenaikan ekspor kita dengan total nilai ekspor itu sebesar 990,96%. Itu setara dengan 10,07%. 07 triliun yang ada dicapai oleh Sulawesi Selatan per triwulan 2 ini. Itu terjadi karena kolaborasi kami nih. Kami, pemerintah, teman kami Pak Arif, Pak Adel dari Domain itu setiap saat untuk kita lakukan koordinasi, setiap saat untuk kita lakukan
bagaimana agar supaya secepatnya tumbuh Ya, ekonomi betul. melalui ekspor. Itu yang kami lakukan. Nah, memang ke depan ini ada beberapa tantangan Ya, yang betul. terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu, karena tidak bisa lagi bahan mentah. Oleh sebab itu ada bahan olahan. Betul. Kami dengan teman-teman dari beberapa OPD, khususnya dari UKM ini, Ya. khususnya dari industri, itu melakukan sesuatu yang merancang sebuah produk memang yang tidak dalam bentuk bahan baku. Iya, betul. Tapi kami lakukan itu adalah bagaimana agar supaya teman-teman produknya ini masuk dalam suatu pengolahan, dan ini betul-betul dirancang khusus oleh teman-teman ada dalam dinas perindustrian. Iya. Jadi kedepannya nanti memang yang kita selalu lakukan adalah coaching ya. yang bagaimana agar supaya memang semua produk-produk kita yang ada di kabupaten kota ini bisa apa yang disampaikan oleh Pak Adel itu Ya, bisa betul. kita ramu sebaik-baiknya untuk kita ekspor ke depan. Itu seperti begitu dulu. Iya. Iya. Oke. Ternyata upaya keras pemerintah juga cukup membantu ya dalam hal peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk memudahkan komoditas kita dalam pemasaran. Ya, pemirsa, kita rehat sejenak. Ya, kita kembali lagi dalam program Economic Talk. Salah satu upaya untuk mendorong ekspor adalah adanya dukungan pengusaha yang cukup luar biasa melalui kualitas produk, konsistensi dalam hal memenuhi standar-standar apa yang diinginkan oleh pasar, terutama ke pasar internasional. Kira-kira untuk di gabungan perusahaan ekspor, Pak, ini sudah mencetak pengusaha pengekspor baru. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pendampingan misalnya dari asosiasi untuk seperti apa kondisi pasar dan regulasinya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang untuk mencetak pengekspor baru, selama ini saya dengan Dinas Perdagangan dan Bea Cukai terutama sangat antusias untuk bisa melakukan bagaimana para pelaku usaha itu, baik yang baru mau dan yang sudah, kita harus tingkatkan dari sisi cara melakukan ekspor. Nah, sebelum kita melakukan ekspor, pasti yang kita harus cari tahu bagaimana produknya itu punya kualitas, ya. Kemudian dia harus inovasi. Nah, setidaknya kalau sudah ada kualitas, inovasi untuk menjual di luar, untuk buyer di luar negeri itu sangat mudah. Kapan ada kualitas, kapan ada inovasi, berarti harga yang bermain secara tidak langsung, value-nya itu ada yang kita bisa terima dari sisi pendapatan yang sangat luar biasa. Selama ini sudah jalan, Pak. Ya, sudah sangat kita bisa akomodir semua para pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi memang untuk sementara ini dari total pelaku usaha, karena ini adalah sementara ini pelaku yang dominan itu masih terkait dengan produk ekspor dari sisi komoditi alam. Nah, tentunya untuk para UKM yang kita mau berikan pelatihan, pengembangan dan sisi lainnya yang bisa membuat kualitas untuk melakukan ekspor, tentunya kami akan sugesti terus, memberikan terus arahan sampai tahu betul bagaimana caranya melakukan suatu kegiatan ekspor. Tadi sudah disinggung oleh Pak Adel dari Bea Cukai bahwa ekspor itu sebenarnya mudah, kemudian bisa murah untuk melakukan pengirimannya.
Tapi hambatan yang paling terutama yang dihadapi oleh para pelaku ekspor adalah mereka belum tahu bagaimana sih melakukan ekspor ini. Padahal seandainya mereka lebih terbuka dan open terhadap kami bisa memfasilitasi bahwa begini loh kalau melakukan ekspor. Ya, alurnya. Saya bisa ambil contoh ya. Kalau kita berbicara ekspor, di bayang kita itu adalah volume yang besar dan high dan mewah dan mahal. Tetapi kita bisa melakukan kegiatan ekspor itu tanpa dokumen pun kita bisa kirim. Contoh ya, saya ambil contoh ngirim 30 kg misalnya. Itu sudah bisa kita lakukan pengiriman langsung ke luar negeri tanpa adanya surat dokumen dari Bea Cukai. Kenapa? Karena ada namanya regulator yang melakukan kegiatan dokumennya. Jadi secara tidak langsung persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor itu tidak terlalu berat buat para pelaku usaha. Cuman biasanya para pelaku usaha masih kebingungan terhadap dokumen, apalagi terkait dengan penerimaan barang di negara penerima. Jadi langkah awal yang harus ditahu oleh para pelaku usaha adalah yang penting ada dulu barang, kemudian ada penerima barang. Kalau ini sudah ada, insya Allah kami bertiga bisa membantu terlaksananya kegiatan ekspor bisa lebih mudah ke luar negeri. Ya. Saya ke Pak Asari lagi. Ini terkait perluasan pasar ekspornya, Pak. Mungkin ada beberapa negara yang dijajaki, Pak. Tadi kan dikatakan Pak Arif bahwa ada di Asia, ada puluhan, 20-an, ada Afrika. Seperti apa upaya Pemprov, Pak, untuk ini perluasan pasar, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Saya sambung sedikit apa yang disampaikan beliau. Di Sulawesi Selatan itu kita dari pemerintah itu khusus untuk ekspor kita layani 65 negara. 65 negara dengan 133 komoditi yang kita layani untuk ekspor kita itu keluar. Nah, terkait menyangkut masalah pasar, yang sesuai dengan disampaikan Bapak tadi, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan kementerian namanya FTA. Kerjasama tentang jadi ada barang dari Pak Arif, kami mencari buyer di luar, pasarnya di luar. Kalau umpamanya sudah tersedia pasar apa semua, baru kita kirim barang ke sana. Seperti begitu, Pak. Kerjasama kami dengan teman-teman ini. Nah, yang rekomendasikan ini Pak Adel. Jadi memang kami bertiga nih. Jadi kolaborasi ya. Iya. Dari kami itu Pak setiap saat, contoh ada dari anggotanya Pak Arif datang ke kami bahwa apalagi namanya Manggis, kami tidak ada pasarnya di luar. Contoh di Manggis ya. Saya mau kirim ke Singapura. Kita carikan buyer di luar, Pak. Nah, itu kalau ketemu bayarnya, langsung dikirim barangnya seperti begitu. Jadi kalau kami di Dinas Perdagangan ini sudah berjalan sistem seperti begitu, ada barang kita carikan buyer di luar, dan kita berharap agar supaya tidak ada satupun keluhan yang didapatkan, dirasakan oleh teman-teman para eksportir ini yang tidak terselesaikan. Seperti kita. Ini kan ada seratusan lebih komoditas, Pak ya. Iya, 133. 133. Mungkin ada komoditas-komoditas baru, Pak, yang akhir-akhir ini bisa lebih potensial lagi, Pak. Jadi yang akhir ini yang potensial itu patguano. Patguano itu adalah pupuk yang dari kotoran burung, ada di Bone, ada di mana lagi, di Sopeng. Kotoran burung itu yang kita kirim ke Amerika, Pak. Ini sekarang pasar baru nih. Yang kedua lagi yang agak naik sedikit ini permintaan itu briket. Sayang sekali briket masih dalam ini Pak Adel, masih sesuatu proses untuk bagaimana agar supaya lancar keluar juga. Tapi briket ini salah satu peluang barang yang bisa diekspor keluar yang banyak sekali. Tetapi untuk sementara ini rempah-rempah dengan patguano yang sangat mulai menanjak lagi nih. Kalau hasil laut itu kan rutinitas itu Pak. Dari dulu Pak. Pak Arif ini kan kemarin tadi sudah disinggung oleh Pak Arif, baru-baru ada kita resmikan direct flight langsung ke Hong Kong. Ini direct flight ini Pak, kami sudah hampir kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan kerjakan terus izinnya apa semua sampai ada direct seperti begitu. Ya. Oke, saya ke Pak Adel. Pak Adel Tus, terkait ini untuk memuluskan ekspor ini. Biasanya kan sudah siap barangnya, sudah siap pengirimannya, tapi kadang terkendala dokumen, Pak. Kira-kira untuk legalitasnya seperti apa yang perlu disiapkan, Pak, untuk pengiriman itu? Baik, mungkin saya ingin meluruskan juga ya teman-teman, mungkin ada yang mau hadir sudah mau ekspor ini barangkali. Kadang-kadang ada kalimat begini, dokumennya bea cukai susah gitu. Iya, betul. Padahal teman-teman semua, tidak ada dokumen persyaratan dari bea cukai untuk melakukan ekspor.
Jadi sekali lagi tidak ada dokumen persyaratan dari Bea Iya, Cukai pada saat tidak ada akan melakukan dokumennya. ekspor. Yang perlu teman-teman eksportir ketahui itu adalah persyaratan dari instansi terkait Iya, untuk melakukan ekspor. Misalnya teman-teman itu bergerak di bidang industri makanan misalnya. Nah, salah satu persyaratan yang wajib itu kan punya misalnya PIRT. PIRT itu ya. dikeluarkan oleh dinas kalau nggak salah di PTSP di masing-masing kota atau Pemda. Oke. Ya, nah itu dikeluarkan di sana. Jadi urusnya ke sana, bukan ke Bea Cukai ya. Kemudian kalau teman-teman ekspor misalnya perikanan, nah itu harus mendapatkan health certificate itu dari karantina perikanan, Iya, betul. bukan dari Bea Cukai. Jadi hal seperti ini teman-teman perlu ketahui. Saya ingin ekspor pertanian misalnya, nah ketahui dulu instansi mana yang mengeluarkan persyaratannya. Nah kalau sudah lengkap itu tinggal jalan aja, karena aplikasinya serba online, udah tinggal input saja gitu. Oh, Bea Cukai Nah, hanya memfasilitasi untuk kami memfasilitasi, persyaratan. hanya merekord saja. Nah itu pun Iya. merekodnya kan dari aplikasi yang teman-teman input dari rumah sendiri. Iya, betul. Teman-teman eksportir baru bangun masih pakai sarung, barangkali sudah bisa input ekspornya gitu. Iya, Dan betul. itu langsung terbaca oleh Bea Cukai, terbaca oleh BPS, terbaca oleh semua pihak yang terkait di dalamnya gitu. Iya. Nah terkait tadi bicara tentang eksportir baru, mungkin kami mau update ya bahwa di tahun 2020 kemarin itu teman-teman eksportir baru itu ada 47. ada 47 ekspor perusahaan baru. dan nilai transaksinya lumayan sekitar Iya. 2 juta dolar. 2 juta dolar Pak ya, luar Ya biasa. mungkin sekitar 48 miliar lah Iya, ya. Nah, kemudian di tahun ini baru sampai Oktober nih muncul lagi 29 lagi perusahaan eksportir baru dan transaksinya sangat luar biasa 5,2 juta dolar, sekitar 70 sekian miliar. Nah, ini kan angka yang sangat besar yang masuk dalam ekonomi kita, berputar dalam ekonomi kita. Kalau masyarakat tahu, anak-anak muda tahu nih bahwa oh kita semua bisa ekspor. Nah, Iya, ini betul. pengalaman ini atau pengetahuan ini yang ingin kami share bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak supaya semua bisa Ternyata ekspor. di masa pandemi ini Justru ada meningkat. puluhan pengekspor baru Iya, yang ekspornya meningkat. Jadi mungkin banyak yang turun tapi ekspor justru naik. Iya betul Pak. Iya. Oke, ternyata walaupun dalam kondisi pandemi, ekspor kita pengekspor baru kita ternyata terus bermunculan. Ini kemajuan yang luar biasa terhadap Sulawesi Selatan. Kolaborasi antar pemerintah, pengusaha dan instansi terkait lainnya yang cukup membantu dalam peningkatan ekspor Sulsel. Kita rehat sejenak. Iya, pemirsa, itu tadi beberapa peluang-peluang yang dikemukakan oleh para pengusaha dan pemerintah terkait kemudahan ekspor itu sendiri. Namun saat ini ada beberapa kendala yang menurut beberapa pengusaha itu sangat mengganggu, yaitu kelangkaan kontainer dan tingginya tarif kontainer itu sendiri. Nah, saya ke Pak Arif ini sebagai pelaku usaha ini. Seperti apa kendala itu, Pak? Apakah kelangkaan dan kenaikan tarif ini cukup mengganggu untuk keberlanjutan ekspor kita ke depan, Pak? Ya, makasih. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ekspor yang dilihat itu sebelum dilakukan adalah kualitas inovasi. Nah, sekarang ini muncul tarif pengiriman. Ya, betul. Jadi tarif logistik ceritanya. Saya bisa ngasih gambaran ya. Untuk tarif kenaikan kontainer dari Makassar keluar itu, terutama ke arah Europe dan Amerika bahkan Australia, itu sekarang ini sesuai data saya kenaikannya hampir 140%. 140%. Ya, 140%. Tentunya kenaikan ini bagi para pelaku usaha sangat berpengaruh untuk bagaimana produk komoditi kita itu bisa bersaing di luar. Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Zari. Bagaimana Anda menanggapi itu, Pak?
Terima kasih Pak. Jadi ini persoalan kontainer ini bukan masalahnya Sulawesi Selatan saja, bukan masalahnya Indonesia, tapi seperti masalah dunia Pak. Kenapa? Karena memang itu yang kita rasakan sekarang. Banyak yang kita ekspor, minta saya bilang kurang kembali. Kontainer tinggal di luar, wah bahaya ini kita kesana di sini. Jadi langkah saya itu Pak, kami sudah membicarakan dengan sebaik-baiknya dengan pihak Pelindo. Kami juga sudah mengirim surat kepada apalagi kepada kementerian Pak PLT Gubernur sudah mengirim surat ini untuk meminta bagaimana agar supaya secepatnya tertangani persoalan kekurangan kontainer ini. Seperti itu Pak. Dan ini kan kemarin izin Pak, Pelindo ini kan merger. Iya merger dijadikan satu nih. Jadi untuk sementara konsolidasi dulu. Dan kita lihat mudah-mudahan insya Allah secepatnya terselesaikan itu semua supaya masuk ke apalah urusan-urusan lain lagi. Karena memang kontainer ini Pak betul-betul bukan persoalan Sulawesi Selatan saja. Ini sudah hampir 3 bulan Pak berteriak semua para pengusaha ini bahwa kontainer naik. Ya kita ini selaku pemerintah memfasilitasi untuk kami sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak Pelindo, tapi kemarin Pelindo kan ada merger, jadi sementara konsolidasi itunya dulu. Kami juga sudah mengirim surat kepada kementerian untuk mempertanyakan terkait menyangkut masalah apalagi kelangkaan kontainernya. Sudah ada jawabannya Pak? Sampai sekarang belum Pak. Sampai sekarang belum ada jawaban dari kementerian terkait dengan kelangkaan kontainer. Tapi kita berharap agar supaya secepatnya terselesaikan karena memang ini Pak banyak sekali sesuatu yang harus kita lakukan. Kita betul-betul ini memacu terus ekspor, tapi persoalan kendala di situ lagi kendala di situ lagi. Iya, jadi seperti begitu Pak, kalau persoalan kontainer bukan masalah Sulawesi Selatan saja, tetapi masalah Indonesia. Dan di mana-mana ini bulan kemarin kita ada rakor di Bandung, itu di antara kami para kepala dinas ini mempertanyakan kontainer ini. Seperti itu Pak. Jadi untuk sementara kita menunggu dulu surat dari kementerian apa upaya untuk secepatnya tertangani persoalan kelangkaan kontainer. Seperti itu Pak. Saya tambahkan sedikit terkait dengan kelangkaan dan tarif kontainer yang naik ini. Kami para pelaku usaha ini kan sudah mau tutup tahun, ya. Tentunya dengan sisa 2 bulan ini untuk 2021, ya mau tidak mau kami harus mengikuti prosedur dengan adanya tarif yang baru ini. Karena kami itu kan kontrak rata-rata setahun Pak ya. Nah sisa 2 bulan nih. Nah kami inginkan bagaimana nanti di tahun 2022. Semoga ada perubahan untuk kenaikan tarif ini, karena biar bagaimanapun biasanya pada awal tahun itu kami melakukan negosiasi ulang untuk kontrak yang terbaru. Nah kalau tarif dan kelangkaan kontainer tidak teratasi, saya dalam artian tanda kutip para pelaku usaha pasti akan menunggu wait and see, melihat bagaimana situasi agar produk ini bisa betul-betul bersaing di luar negeri, bisa bersaing di negara tujuan dengan komposisi tarif dan kelangkaan bisa diatasi. Oke, baik itu Pak Arif. Itu tadi masalah yang cukup berat ya. Kemudian ini Pak Arif, mungkin ada tips untuk para pengekspor pemula misalnya, mulai dari mencari pasar, menyiapkan komoditas seperti apa, mungkin ada masukan begitu Pak? Baik, jadi tips bagi para pelaku usaha yang baru mau melakukan kegiatan ekspor, seperti yang saya bilang tadi, harus ada barang dulu. Nah, kemudian ada negara penerima, pembeli. Kemudian jangan lupa ada kualitas. Kemudian inovasi dari produknya. Kalau ini sudah ada, insya Allah para pelaku usaha yang memang mau turun dan terjun di dunia ekspor, insya Allah produknya bisa diterima. Jadi kualitas produk kemasan dan terkait dengan pengetahuan tentang ekspor, nah itu yang harus dia harus lebih terbuka kepada regulator, kepada kami sebagai asosiasi dan kepada Bea Cukai yang untuk dokumennya, ya seperti itu. Ya, Pak Deltus, masih menyambung terkait yang kemudahan tadi, yang mungkin Pak tips untuk menjadi pengekspor baru. Mungkin seperti apa dorongan Bea Cukai dalam hal ini untuk menciptakan
banyak pengusaha-pengusaha baru ini yang bisa melakukan ekspor Pak, terutama UMKM Pak. Iya. Jadi tadi Bapak-bapak berbicara tentang problem kontainer. Sebetulnya itu juga efek dari pertama sudah tidak seimbang nih pergerakan kontainer. Ya. Kedua, ekspor kita meningkat. Jadi banyak yang butuh gitu. Jadi sisi lain positif karena ada peningkatan, tapi di sisi lain supply kontainer tidak seimbang masuk ke wilayah kita gitu. Tetapi mungkin satu yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman yang bisa survive di masa sulit Ya. ini pasti akan menjadi pemenang dalam dunia yang namanya ekspor ini. Iya, betul. Jadi berusahalah untuk survive karena di saat sulit saja Anda bisa hidup, apalagi di saat kalau sudah normal nanti gitu. Iya. Nah, ini yang perlu dipegang bersama supaya tetap semangat. Dan mungkin perlu diyakini juga bahwa pemerintah ya sekali lagi saya sampaikan bahwa bahu membahu ingin membuka peluang ekspor ini karena ekspor ini merupakan jalan keluar Pak. Iya. Jalan keluar bagi pemulihan ekonomi kita gitu. Jadi selain investasi harus tinggi, tapi dari UKM kita, masyarakat kita maju mengenal ekspor ini, menjual ke luar negeri itu kan mendatangkan duit yang luar Iya. biasa dari luar. Ini peluang untuk pemulihan ekonomi kita. Terutama gitu. untuk konsolidator Pak ya. Iya, Bea Cukai iya. sudah bekerja sama dengan konsolidator. Betul. Jadi Untuk sudah ada ekspor, satu ya. di sini dan satu-satunya di Indonesia Timur, Iya. PT Masaji. Anda bisa Google barangkali PT Masaji itu. Kemudian sebenarnya setelah ekspor, raw material saat ini yang banyak diekspor, Iya. terbuka peluang-peluang sebetulnya saat ini. Misalnya kita masih banyak mengekspor barang mentah ya, Iya. rumput laut. Nah, untuk para investor ini terbuka sebenarnya peluang untuk produk nextnya, misalnya Iya. yang sudah diolah. Hilirisasi Misalnya rumput laut produknya, Pak. diolah menjadi apa, kemudian kelapa. Ini juga kan daerah kita ini penuh dengan kelapa nih Iya. Mas. Itu begitu banyak produk yang bisa dihasilkan dari situ. Tetapi di Sulawesi Selatan ini belum ada produk, belum ada perusahaan yang betul-betul mengeksplor tentang Iya, kelapa betul. ini. Padahal begitu banyak yang bisa dihasilkan dari situ supaya kita tidak hanya mengekspor kopra ya, karena mungkin ke depan pemerintah akan melarang Iya, kopra. Kalau bisa kita tingkatkan lagi jadi produk-produk lain yang lebih bernilai secara ekonomi. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan Iya, supaya jadi, teman-teman masih banyak peluang di dalam banyak dunia peluang, ekspor Pak. ini. Jadi begitu ada produk, silakan hubungi Pak Arif dan Bea Cukai dan Pak Ashari. Seperti apa untuk melancarkan ini, memuluskan untuk cari pasar di luar negeri Pak ya. Ya, itu tadi beberapa pemaparan yang cukup luar biasa dalam hal memudahkan ekspor Sulsel, terutama untuk mencari pengusaha-pengusaha baru yang ingin berkecimpung di ekspor. Nah, demikian perjumpaan kita dalam program Economic Talk. Sampai jumpa di edisi berikutnya.